Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Rabu hari ini. Saya akan meneruskan apa yang kemarin telah kita pelajari bersama-sama dari Amsal pasal yang ke-7. Mari kita melihat di ayat yang ke-7. Nah, hari Senin kemarin kita telah belajar bagaimana pentingnya untuk kita bisa melihat bahwa peraturan-peraturan, perintah-perintah yang Tuhan berikan bukan untuk menambah kesulitan kita, kesengsaraan kita, tapi untuk menjaga kehidupan kita, memberikan kehidupan yang lebih bernilai dan berkualitas buat kita. Hari Selasa kita belajar kemarin bahwa kita perlu untuk belajar dari segala pengalaman, sehingga kita bisa mendapatkan hikmat dan pengertian dalam segala situasi yang kita lewati. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama ayat yang ke-7. Kita akan melihat ciri-ciri dari orang yang gampang sekali termakan oleh bisikan-bisikan wanita jalang, ya, perempuan jalang, yaitu iblis yang kita baca kemarin di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 yang diambil perumpamaannya oleh Salomo. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi." Salomo memberikan klasifikasi, ciri-ciri dari orang-orang yang gampang sekali termakan oleh perkataan dari perempuan jalang, yaitu iblis yang selalu ingin membujuk kita untuk jatuh. Salomo memberikan klasifikasi bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang belum dewasa. Dalam hal ini Salomo menulis di situ, dia menggunakan anak muda, seorang teruna yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi. Saudara, Salomo tidak berbicara tentang seseorang. Salomo berbicara tentang klasifikasi bahwa orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang masih muda, dalam hal ini orang-orang yang belum dewasa, belum berpengalaman dan tidak berakal budi. Mereka lah orang-orang yang gampang sekali untuk diseret oleh perkataan iblis sehingga terjatuh ke dalam dosa. Nah, apa maksudnya? Saudara, menjadi dewasa secara rohani itu penting. Menjadi dewasa bertumbuh ke arah Kristus itu penting sekali. Saudara bisa baca, saya sering kali ulang ayat ini. Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Jelas sekali Tuhan berbicara bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi kita. Kenapa? Karena kita ini telah dipilih, ditentukan dari semula untuk kita diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Jadi pendewasaan kehidupan kita itu adalah sesuatu yang pasti harus terjadi. Nah, ada banyak sekali orang yang enggan untuk memberikan dirinya didewasakan oleh Tuhan. Kita suka dengar firman Tuhan, tapi kita pilih yang sesuai dengan yang kita mau. Kita pilih playlist khotbah yang sesuai dengan yang kita mau. Ketika berbicara tentang teguran, ketika berbicara tentang perintah, ada banyak kali kita menghindari hal-hal seperti itu. Kita sukanya dengar berkat, kesembuhan, pertolongan. Saya mau kasih tahu buat saudara, mungkin saudara pernah dengar saya ucapkan ini. Yang membuat kita bertahan di tengah persoalan, pergumulan, yang membuat kita bertumbuh itu bukanlah mujizat, bukan. Yang membuat kita bertahan dan bertumbuh itu adalah pengenalan akan Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita tidak pernah mengalami pengenalan akan Tuhan, kita tidak pernah mengalami sesuatu hikmat yang baru dari Tuhan, maka kita akan tetap menjadi seperti apa yang Salomo katakan di ayat yang ke-7 ini. Orang yang tidak berpengalaman, seorang muda yang tidak berakal budi. Saya berdoa supaya setiap kita merelakan diri kita. Mungkin kita udah bertahun-tahun ke gereja, tapi kita masih merelakan diri kita bukan kepada Tuhan, tapi merelakan diri kita kepada hikmat dan pengertian-pengertian kita sendiri, sehingga nggak heran kita terseret ke dalam berbagai macam pencobaan, dan akhirnya kita gampang sekali dijatuhkan oleh iblis. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita diberikan Tuhan kemampuan untuk kita bisa menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan untuk didewasakan. Jangan keraskan hati kita ketika ada teguran-teguran Tuhan yang datang. Ketika ada satu teguran yang datang bagi kita, masukan yang datang. Mungkin Tuhan nggak pakai hamba Tuhan. Mungkin Tuhan pakai
Alkitab kita, ketika kita baca ayat hari ini, kemudian ayat itu berbicara bagi kita, jangan keraskan hati saudara dan mencari pembenaran di hadapan Tuhan. Mari buka hati dan akui, ya Tuhan, selama ini saya kurang sabar, selama ini saya kurang mengasihi, selama ini saya kurang sungguh-sungguh mungkin, selama ini saya kurang percaya pada penyediaan Tuhan. Saudara, semua itu adalah bentuk dari pendewasaan yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak terus-terusan. Dalam perjanjian baru, ya, Paulus berkata, waktu aku anak-anak, aku berpikir dan berbicara seperti anak-anak. Ketika aku dewasa, aku berpikir dan berkata-kata seperti seorang dewasa. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Saudara mungkin bilang, Tuhan kan terima saya apa adanya. Iya, diterima apa adanya bukan berarti kita nggak jadi apa-apa. Diterima apa adanya bukan berarti kita gini-gini aja. Tuhan menerima kita apa adanya dan Tuhan mau membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Saudara, orang-orang yang biasanya masih anak-anak secara rohani suka bilang begini ya. Ya, kita harus jadi diri kita sendiri dong. Kita harus be yourself. Menjadi diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Sangkalah dirimu dan pikulah salib yang aku berikan kepadamu. Apa maksudnya? Tujuan kita bukan untuk menjadi diri kita sendiri, karena diri kita sendiri ini rusak, saudara. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sedang berkata bahwa pemikiranku lah yang terbaik, rencanaku lah yang terbaik, dengan cara ini aku akan dewasa, dengan cara ini aku akan berhasil. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan berkata, sangkallah dirimu. Menyangkal diri itu berarti kita tidak mengakui atau kita menolak segala sesuatu yang datang dari diri kita. Karena kita tahu itu semua adalah sebuah kesia-siaan dan akan membawa kita kepada kejatuhan. Orang-orang yang suka berkata seperti punya pemahaman seperti ini, biasanya sulit sekali memberikan diri mereka untuk dipimpin oleh Tuhan dan didewasakan. Kecenderungannya adalah mengikuti apa yang ada di hati dan ada di pikiran. Tepat seperti seorang anak muda yang belum dewasa, tidak berpengalaman, dan tidak berakal budi. Tuhan gak mau kita seperti itu. Makanya Tuhan memberikan kita perintah, Tuhan memberikan kita melewati banyak sekali pengalaman, supaya kita bisa belajar dari sana, dan kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita belajar sesuatu. Saya berdoa supaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.